Ya sesekali gue bahas buku ya. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tamu di Jor Lembu. Gue kasih judul, gue bahas spill tipis-tipis lah ya tentang satu buku. Judulnya Listening is the First Leadership Act. Listening is the first leadership act. Bagi generasi milenial dan generasi Z ya yang sedang membangun karir gitu, baik sebagai supervisor, entrepreneur maupun calon pemimpin organisasi ya. Gue ingat satu buku judulnya The New CEO karya Dr. Ty Wiggins. Kayaknya menarik buku ini ya. Gue coba nangkep intinya dari buku ini. Buku ini sebenarnya nggak menjual motivasi kosong, tapi membongkar momen paling menentukan dalam karir seorang pemimpin, yaitu hari-hari pertama saat memegang tanggung jawab besar. Lagi-lagi ya, buku ini ditujukan untuk para CEO yang khususnya baru ngedapetin posisi sebagai CEO karena hari-hari pertama saat memegang tanggung jawab besar. Dan mungkin banyak orang ngira kalau menjadi CEO itu berarti mendapatkan kekuasaan dan kebebasan gitu. Padahal menurut Dr. Wiggins, justru malah CEO karya-karya pertamanya itu, hari-hari pertamanya tanggung jawabnya besar ini, itu justru malah sebenarnya mengalami kesepian, tekanan ekspektasi, dan resiko salah langkah gitu, yang dampaknya panjang banget. Nanti di dalam buku ini kita akan ngelihat bahwa persepsi orang terhadap pemimpin tuh terbentuk secara cepat, sehingga sikap, komunikasi, dan keputusan awal harus dilakukan dengan kesadaran diri. Ya namanya juga CEO ya. Lagi kebetulan juga ini CEO-nya Apple, coba bayangin ya, juga habis ganti ya. Terus kemudian juga ada muncul tentang bukunya Apple juga yang diterbitin ya. Dr. Ty Wiggins ini menunjukkan bahwa momen awal kepemimpinan adalah fase paling menentukan. Awal kepemimpinan ketika menjabat itu fase paling menentukan. Dia mau buat apa gitu. Kadang-kadang. Dan momen-momen itu sebenarnya bukan momen-momen untuk kelihatan bagaimana kita terlihat pintar, tapi bagaimana seorang pemimpin itu belajar mendengar, belajar memahami situasi, dan gak terburu-buru, supaya selalu hati-hati dalam langkah. Nah, apa yang kita bisa pelajarin dari buku ini? Ya, banyak generasi muda tuh terjebak mindset harus langsung membuktikan diri ketika ya dapat jabatan, ketika ya pegang kekuasaan gitu ya, sehingga kita tuh cepet banget pengen dihormati, cepet berdampak, dan cepet sukses gitu. Dan buku ini mau membongkar mitos itu gitu. Dari pengalaman para CEO yang diwawancarai ya, mengaku kesalahan terbesar mereka adalah ingin menang terlalu cepat. Mereka ingin mengubah banyak hal sebelum memahami budaya organisasi. Lagi-lagi ya, memahami budaya organisasi itu penting banget. Gak hanya soal positioning, tapi memahami budaya organisasi. Akhirnya, karena terlalu cepat, ujung-ujungnya kita kehilangan kepercayaan tim. Gitu. Pelajaran yang sangat relevan adalah kepemimpinan bukan sprint. Kepemimpinan ini bukan soal siapa cepat gitu ya, meluncur, tapi proses membangun legitimasi sosial gitu. Ketika ada orang baru yang jadi CEO, ya secara itu juga belajar untuk memahami budaya organisasi dulu. Jadi nggak pengen gara-gara CEO-nya baru terus pengen gaya baru, ada CEO baru lagi pengen gaya baru lagi, jadi nggak mudah. Ada sebuah istilah namanya CEO bubble, dan konsep CEO bubble ini
yang dimaksud adalah kondisi ketika pemimpin terlalu dipuji, terus kemudian terlalu dijaga jaraknya, dan akhirnya kehilangan realita gitu. Jadi kalau CEO nggak boleh tuh ke bawah gitu. Nah, itu membahayakan sebagai seorang CEO ya, CEO bubble namanya. Karena dia jadinya kalau terlalu pengennya di atas terus, jadinya kehilangan realita. Dia harus turun ke bawah gitu. Maka situasi ini tuh kayak mirip orang-orang yang kalau naik level, lingkarannya jadi makin sempit. Jadi hanya mendengarkan hal-hal yang menyenangkan aja. Dan ini bahaya banget buat generasi muda yang hidup di era personal branding kayak gini. Buku ini tuh bisa menjadi pengingat ya. Semakin tinggi posisi, semakin penting menjaga kejujuran informasi. Pemimpin tuh bukan orang paling tahu, tapi orang paling mau tahu. Lagi-lagi ya, pemimpin itu bukan orang paling tahu, tapi orang paling mau tahu. Itu dari buku The New CEO ya. Berikutnya prioritas. Pemimpin tuh nggak harus kerjain semuanya, tapi harus menentukan apa yang paling penting lebih dulu. Membangun tim, komunikasi terbuka, dan budaya kerja sehat. Jadi keberhasilan jangka panjang datang dari kepercayaan, bukan performa instan. Jadi keberhasilan jangka panjang datang dari kepercayaan karena bangun tim, bangun komunikasi, bangun budaya kerja yang sehat. Apalagi lebih top lagi kalau dia udah memahami budaya organisasi. Sehingga dari situ kita bisa ngelangkah gitu. Terkait dengan pendidikan karakter ya. Buku ini tuh The New CEO itu menanamkan nilai integritas, tanggung jawab sosial, musyawarah, jadi terus kepemimpinan melayani ya. Bahasa Inggrisnya keren yang sering dipakai itu servant leadership gitu ya. Terus kemudian kerendah hatian ya, yang selaras dengan gaya hidup orang Indonesia seperti kayak gotong royong, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi gue ingetin lagi, dari buku CEO, The New CEO, kita belajar hati-hati ketika kita menjadi seorang CEO, tanda kutip CEO, artinya pemimpin yang di atas. Karena seringkali kita jadi lupa sama diri kita. Jadi kita harus turun ke bawah untuk tahu ke kehidupan realitanya. Jadi jangan sampai terjadi CEO bubble. Kedua, prioritas pemimpin juga harus tetap menentukan apa yang paling penting lebih dahulu gitu ya. Seperti tadi gue bilang, membangun tim, komunikasi terbuka, dan budaya kerja yang sehat. Dan memang penting juga untuk seluruh karyawan harus memahami budaya organisasinya itu sendiri. Salam dari gue, Lembut Ambut.